Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kembali lagi di hari ini ya, di pagi ini untuk lanjut lagi 2 SKS kita. Entah mengapa akhir-akhir ini narasumber saya, bintang tamu kita di Opini itu dari ibu-ibu dan juga bapak dosen. Mungkin ini akan memancing saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya kah? Atau memang ini adalah strateginya agar September ini saya wisuda secara tidak langsung? Amin. Benar Bu, dari Amin. bulan puasa sampai sekarang Ibu Juliana hadir, mungkin setiap minggu itu selalu ada Oh, narasumber Masya Allah. dari kalangan dosen, pengajar, ibu-ibu, bapak dosen. Saya merasa seperti, wah ini saya kuliah lagi nih. Ayolah. Iya. September nanti wisudanya September live wisuda lagi, kan? live di sini. September kan? Memang luar Bentar biasa. lagi. Iya, produser dan tim kreatif ini Oh, cocok. menghadirkan untuk saya belajar. Enggak, itu kasih semangat. Oh, itu. kasih semangat ya. Itu bestie itu, Mas. Bener, bangun pagi, habis mandi, ngobrol langsung ke tema-tema yang berat-berat ya. Tapi sebenarnya nggak berat sih. Ini Enggak. lebih satu hal Kan yang seru kita ya. seru dan juga menarik, apalagi sebagai orang-orang yang awam mungkin di dunia yang lain, seperti kemarin kita menghadirkan dosen filsafat dan dosen-dosen yang lain. Semakin kita pengen tahu gitu. Iya, betul. Nah, terkait dengan hari ini tentang informasi publik, banyak orang-orang yang menganggap bahwa begitu di-share sosial media itu juga termasuk informasi publik. Padahal kan tidak semuanya Tidak itu informasi semuanya, publik. betul. Balik-balik lagi adalah pemahaman literasi digital. Iya. Nah, sekarang kan lagi booming juga itu Bu ya, kata-kata literasi digital. Banyak orang yang baca literasi digital. Sebenarnya apa sih itu literasi digital? Literasi digital. Ya, kayak biasa banget kita, literasi digital kamu masih rendah ya. Nah, benar. Oh, literasi digital kamu tinggi, ada yang kayak gitu-gitu kan, Mas. Jadi literasi digital itu sebenarnya adalah kepekaan kita atau kebisaan kita atau kemampuan kita untuk memilah dan memilih informasi itu apakah dia memang akurat, valid atau tidak. Nah, jadi kemampuan kita sebagai diri kita individu untuk memilih dan memilah itu informasi yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu Benar. berseliweran betul. di sini gadget. Benar sekali. Banyak sekali info-info yang tahu-tahu keluar infonya. Betul. Malahan sekarang setiap ada kejadian, saya pun juga ngerasain langsung buka handphone, nyari. Biasanya kalau dulu kan kita buka TV Radio. atau radio atau bahkan nunggu koran besok gitu. Kayak nunggu MPTN aja ya. Tapi kalau Nunggu sekarang koran. semua ada kejadian apa tadi? Misalnya kita lagi duduk nih sekarang lagi makan siang, tahu-tahu ada sirine mobil pemadam lewat. Nah, langsung buka handphone tuh. Ada Cari apa nih, ini ada kebakaran apa di nih? mana ya. Ada waktu beberapa hari yang lalu kan agak goyang-goyang dikit Nah, kan benar, bunyinya, gempa-gempa. langsung cari berapa nih gitu Ah. kan, berapa SR berapa sekali. Ternyata udah ada tuh Udah yang ada. rilis kan, misalnya Benar. dari BMKG. Oh, di Bengkulu pusat gempa di sini seperti itu. Secepat itu yang namanya Secepat itu. informasi itu kita terima. Nah, tapi baik lagi kita sebagai manusia harus punya pemahaman literasi digital itu tadi, Bu Betul. ya. Iya. Oke. Dan itu tidak didapatkan secara apa ya? Tidak bisa didapatkan secara langsung, maksudnya wah, literasi digital saya tinggi atau rendah, nggak bisa kan kita menjudge itu. Kita kan harus belajar juga. Adanya Oke. kemampuan itu yang didapat dari kita maunya belajar itu loh. Ada kemauan kita untuk belajar, mecek dan recheck fakta yang ada, yang berseliweran itu mana sih yang benar gitu. Kadang bahaya banget ketika ada sebuah video yang diedit. Nah, ini potongan-potongan gitu ya. Betul, itu bisa menimbulkan fitnah. Benar. Nah, itu yang bahaya itu sebenarnya salah satunya itu hal-hal yang seperti itu. Jadi berita-berita yang kita terima itu kalau kita tidak memilih dan memilah bisa tanda kutip menghancurkan hidup orang yang Benar. ada di berita itu. Nah, tadi. ini terjadi biasanya di tahun-tahun politik, banyak sekali potongan-potongan video hoax. Hoax. Secara hukum sosialnya kita terima sebagai penyebar hoax, hukum agamanya apalagi. Terus juga hukum betul. negaranya juga pidana kan penyebar hoax. Iya, Benar. itu apa? Iya, itu tadi sih sebenarnya kembalinya ke kita lagi. Kita ketika menerima informasi itu mau kita cek dulu apa mau kita share biar nggak diomong FOMO. Oke, benar. Nah, cenderung orang mungkin dianggap sebagai ingin menjadi the first gitu. Betul.
Oke, biar jangan dikatakan FOMO itu tadi sebagai orang yang selalu up to date. Iya, aku lo dapat berita duluan, aku yang share duluan kan di grup. Benar, begitu ngumpul sama gitu. teman-teman, tahu info ini dari siapa? Oh, dari si A tuh. Dari si A. Membuat dia bangga. Oh, saya nih penyebar info pertama. Padahal belum tentu benar. Betul. Nah, sebaiknya kita, Bu, gimana, Bu? Sebagai seorang masyarakat lah ya, sebagai masyarakat individu dalam menanggapi informasi-informasi yang kalau yang publik itu sudah jelas gitu. Iya. Infonya sudah resmi, Sudah valid. Valid, Nah. karena kan sebelum di-share pasti ada cek Benar. dan dicek dulu. Nah, kalau informasi non publik, informasi yang nggak jelas ini, yang di medsos. yang di medsos terutama. Nah, ini menyikapinya gitu menyikapinya. menyikapinya. Ya, kalau menurut saya Mm-mm. kita ya itu tadi harus mencek dan recheck terlebih dahulu. Ketika kita buka, pasti kan pagi-pagi mungkin buka IG lah, Iya. buka TikTok Benar. lah, YouTube atau dan lain Ah. sebagainya, aplikasi-aplikasi itu. Nah, kita harus pakai pikiran dulu, maksudnya akal sehat dulu lah, Mas ya. Bener nggak sih seperti ini? Jadi harus kritis dulu. Nah, ini sikap kritis ini yang harus kita punya. Oke, baru juga menanamkan sikap kritis. Iya, kita harus mempertanyakan dulu informasi ini siapa yang nge-share. Apakah betul seperti itu? Kan ada tools-tools ya yang disediakan di Google kalau nggak salah. Lupa nama toolsnya apa. Cuman ada bisa dia itu ngecek misalnya foto atau video. Ini real atau editan sih? Oh iya, Ada saya pernah tools. dengar itu, benar-benar. Ada Iya. satu aplikasi Betul. yang kita bisa ngecek dulu nih, ini benar editan atau bukan, potongan atau bukan gitu. Iya, betul. Oke, Kalau oke. misalnya dia bentuknya berita, ya kita cek dulu sumber berita ini valid nggak sih, kompeten nggak sih dia mengeluarkan berita seperti itu gitu. Kalau misalnya ini ya, kalau lembaganya misalnya kompeten nih, kita baca misalnya dinas kesehatan misalnya. Tapi kan itu bisa aja kan ada orang tertentu dengan Benar. maksud tertentu diedit lah kalimat-kalimat ini, di share lagi dengan Oke. bahasanya sendiri gitu kan. Banyak yang apa adalah yang seperti itu. Jadi ya itu tadi. Kalau menurut saya penting banget itu. Penting Literasi sekali. digital terutama diri sendiri. Oke. Nah, tapi berarti dengan adanya sekarang keterbukaan, berarti katakanlah Informasi publik. keterbukaan informasi publik, bahkan dari semua pemerintahan instansi pun sekarang sepertinya ingin membuka Terbuka. informasi seluas-luasnya Iya. terhadap publik. Berarti ada satu sisi negatifnya juga terhadap keterbukaan informasi ke publik ini, Bu. Ke masyarakat Iya, ya. ke masyarakat. Kalau dari lembaga ya misalnya ada info apapun ya, kalau misalnya BMKG info tentang bencana, misalnya prediksi ini dan itu, dinas kesehatan misalnya ada ini demam berdarah lagi tinggi, contoh misalnya seperti itu. Tergantung kita menyikapinya sih, Mas. Kalau kita menyikapinya nakut-nakutin nih, bikin saya khawatir nih, bikin hidup saya nggak tenang nih, ya itu yang bakalan terjadi gitu. oke. Kalau kita menerimanya sebagai tambahan informasi, karena kan valid nih, valid yang mengeluarkan lembaga-lembaga pemerintahan nih, misalnya kayak gitu. Kita menerimanya secara positif, ya, banyak lagi tinggi ya DB ya di Bengkulu. Oh, berarti aku harus bersihkan lingkungan. Baiklah, kita tahan lagi Bu Juliana Siap. dan pemirsa opini, jangan kemana-mana. Kita akan jedah dulu setelah yang akan lewat berikut ini.